dipersembahkan oleh Hello teman semua, ayo kita sambut hari baru tak tiba. Apa yang ku rasakan, ku ingin engkau tahu, dan berbagi bersama. Buka kita buka hari yang baru, sebagai semangat langkah ke depan, jadi pribadi baru. Buka kita buka hari yang baru, tebarkan senyum wajah gembira, jadi pribadi baru. Dengarkan hatimu, pastikan pilihanmu, esok mentari kan datang, bawa sejuta harapan. Kita jumpa di sana, berbagi bersama, dan kita tahu pelan yang satukan kita. Jadi pribadi baru. Buka kita buka hari yang baru, tebarkan senyum wajah gembira, dalam semangat baru. Bukalah, bukalah 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 semangat baru. Bukalah semangat baru. Surya TV, senang sekali saya Adiarada Tanzil Ibrahim bisa berjumpa dengan Anda di dalam program talk show yang akan membahas seputar dunia usaha dan ekonomi bersama HIPMI Sumsel. Dalam Cerdas Bersama HIPMI Sumsel. HIPMI merupakan organisasi independen non-partisan para pengusaha muda Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian. Organisasi ini didirikan pada tanggal 10 Juni 1972 oleh para pengusaha muda pemula, yaitu Dr. Andes Abdul Latif, Insinyur Siswono Yudo Husodo, Teguh Sahrul, Datuk Hakim Tantawi, Badar Tando, Irawan Jaat Maja SH, Hari Samsudin Mangaan, Ponco Suwoto, dan Insinyur Madidia. Dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sumatera Selatan saat ini dipimpin oleh Muhammad Akbar Alvaro selaku Ketua Umum BPD HIPMI Sumsel. Dan juga Adam Sautin selaku Wakil Ketua Umum HIPMI Sumsel. Dan sebelum kita berbincang pemirsa dengan para narasumber kita pada malam hari ini, kita lihat dulu teaser yang berikut ini. Sumatera Selatan merupakan provinsi yang terbagi atas 17 kabupaten kota. Provinsi yang kaya akan sumber daya alam, minyak bumi, gas, dan batu bara. Dengan pusat pemerintah yang ada di kota Palembang, kota ini merupakan salah satu kota tertua di Indonesia dengan sejarah kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Sebagai ibu kota Sumatera Selatan, dengan pusat perekonomian dan pariwisata, kota ini terus berkembang. Beragam pengembangan pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung telah dilaksanakan. Termasuk pengembangan konektivitas antar daerah dengan pembangunan Light Rail Transit atau LRT, pembangunan tol Palembang Indralaya, pembangunan jembatan Musi 4, serta pembangunan sirkuit internasional MotoGP di Jakabaring. Hal ini merupakan wujud kemajuan Provinsi Sumatera Selatan
sebagai tuan rumah Asian Games 2018 di Kota Palembang. Kemajuan ini tentunya tidak lepas dari dukungan pemerintah dan masyarakat, serta peran dari pengusaha melalui Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sumatera Selatan yang terus memberikan dukungan kemajuan perekonomian di Sumatera Selatan. Hal ini diwujudkan dalam berbagai kegiatan motivasi kewirausahaan, HIPMI Goes to Campus, kegiatan serta berbagai kegiatan sosial. Dan semangat pejuang pengusaha, pengusaha pejuang, HIPMI Sumatera Selatan terus membangun konektivitas ke masyarakat demi terwujudnya Sumsel Gemilang, HIPMI Cemerlang. Baiklah pemirsa, malam hari ini kita akan membahas mengenai kreativitas dan inovasi dalam bisnis. Seperti kita ketahui, dalam bisnis tidak hanya memerlukan modal atau biaya saja, tentunya inovasi dan kreativitas. Lalu bagaimana menumbuhkan jiwa kreativitas tersebut? Sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang tentunya malam hari ini sudah tidak perlu diragukan soal inovasi dan kreativitasnya, yang merupakan para pengusaha sukses di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Kita mulai yang pertama, pada malam hari ini saya ada Bapak Dani Chandra, selaku Ketua Bidang Infrastruktur dan Properti HIPMI Provinsi Sumatera Selatan. Selamat malam Bapak Dani. Selamat malam. Sehat kabarnya Pak Dani ya? Sehat sekali. Ini merupakan salah satu pengusaha di bidang properti pemirsa. Ya. Wah, tampaknya inovasi dan kreativitas ini sangat dibutuhkan sekali ya Pak di bidang properti. Pertanyaan awal Pak untuk Pak Dani terlebih dahulu. Seperti apa properti saat ini di tahun 2017 di Kota Palembang? Kalau properti di 2017 ini memang gini, properti itu mungkin ada seperti piramid ya. Iya. Piramid itu kita pilih 3, premium, medium, mungkin medium low ya, lebih kita sebut. Pastinya kalau yang premium dan middle low itu agak kurang pasti, karena dengan ya daya beli kita yang agak turun dari 2016 ke 2017 ini, kita merasakan impact-nya. Tetapi yang saya bisa kasih mungkin lebih ini, kalau yang untuk di medium low
Saya rasa sangat bagus, bukan sangat bagus tapi masih bagus. Karena gini, dari data REI, itu data Real Estate Indonesia, kita sekarang itu kekurangan rumah. Kekurangan rumah melebihin 12 juta rumah untuk kekurangan rumah. Artinya kita itu mungkin kalau orang yang medium to high itu mungkin mereka ingin ya rumah bagus, mobil bagus, atau mungkin pakaian bagus. Tapi kalau rumah medium low itu FLPP itu ada bantuan dari pemerintah juga. Itu memang banyak sekali orang yang butuh rumah karena kita masih kurang 12 juta rumah yang kita masih kurang. Jadi bagi saya sih kita untuk di segmen medium low itu masih sangat menjanjikan. Masih sangat menjanjikan untuk di Kota Palembang, Sumatera Selatan ya Pak Dani ya. Dan selanjutnya pemirsa, narasumber saya yang luar biasa juga kita kedatangan tamu terhormat yaitu Wakil Ketua Umum HIPMI Sumatera Selatan yaitu Bapak Adam Sautin. Selamat malam Pak Adam. Selamat malam. Kabarnya sehat Pak Adam? Iya sehat. Bersyukur. Ini merupakan salah satu pengusaha sukses juga pemirsa dan fokus di bidang retail. Seperti apa Pak? Tapi sebagai Wakil Ketua Umum saya ingin tahu dulu nih, dunia usaha di Palembang Sumsel sehat nggak sekarang? Dunia usaha di Sumsel kelihatan sekarang ya masih semua masih bisa berjalan dengan kondusif ya. Ya walaupun memang secara nasional kondisi ekonomi kita kan memang tidak bagus. Bukan secara nasional, internasional juga sebenarnya. Internasional. Ya, dan memang kalau terutama dalam retail itu juga memang kita rasakan dari 2011 sampai sekarang tuh dalam retail kami itu turun 30% kira-kira. Nah, tapi kalau tahun ini kelihatan ya kita sangat berharap untuk bisa kembali lagi naik ya. Dan tahun ini kelihatannya tidak turun terus, tapi sudah mulai stabil. Sudah mulai stabil, artinya sudah ada perbaikan ya Pak ya? Iya, bisa sudah maintain lah ya sekarang sementara ini. Tinggal mungkin peraturan-peraturan atau policy dari pemerintah itu gimana bisa meningkatkan ekonomi lagi, keekonomian kita ya. Baiklah. Nah, selanjutnya pemirsa, bintang tamu saya yang juga spesial pada malam hari ini yang sangat menginspirasi yaitu pengusaha sukses yaitu ada Bapak Indra Nursewan selaku Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga HIPMI Provinsi Sumatera Selatan. Selamat malam Pak Indra. Malam Mas Ade. Sehat Pak Indra ya? Sehat. Tampaknya makin segar ya sebagai pengusaha di Kota Palembang perhotelannya. Benar ya Pak Dani ya Pak Adam ya? Luar-luarnya aja segar. Kenapa dalamnya memikirkan apa sebenarnya Pak kalau di luarnya segar ini? Iya, seperti tadi Pak Adam sama Pak Dani bilang kan ekonomi kita ini lagi melambat ya. Otomatis kalau ekonomi melambat, hunian hotel juga turun Mas. Gitu. Dan artinya mempunyai efek ke semuanya. Iya betul, kayak contoh kayak Palembang ya, itu kan sebenarnya kota industri ya, banyak kayak perkebunan, jadi lebih ke kota transit. Ini harga komoditas turun, karet turun, batu bara semua turun semua, otomatis ya usaha juga melambat semua, yang menginap juga berkurang gitu. Sedangkan dari sektor pariwisata kurang menunjang ya, walaupun sudah digalakan untuk pariwisata di Kota Palembang ini dikembangkan, cuma masih kurang bagi hotel-hotel kita nih sekarang ini. Sedangkan juga pertumbuhan hotel, pembangunan hotel di mana-mana menjamur. Gitu menjamur ya di Kota Palembang. Baiklah, terima kasih banyak Bapak-Bapak atas waktunya pada malam hari ini. Kita akan berbincang malam hari ini bersama HIPMI Provinsi Sumatera Selatan, membahas mengenai itu tadi kreativitas dan inovasi dalam bisnis. Nah, ini kreativitas dan inovasi pasti sudah dilakukan oleh Pak Dani, Pak Adam dan juga Pak Indra tentunya sebagai pengusaha sukses di Kota Palembang. Nah, ini melalui HIPMI seperti apa untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas itu sendiri? Dari Bapak masing-masing, kita ke Pak Dani terlebih dahulu. Seperti apa Pak dari Pak Dani? Oke, kalau dari saya ya, yang penting itu mau belajar. Belajar terus belajar, karena belajar itu tidak pernah stop. Kita thirst of learning, haus dengan belajar, karena kita harus lebih memahami permasalahan, kita harus menambah wawasan. Itu juga karena kan dari sekarang ini dengan sudah sengitnya bisnis kita punya dari segi lain-lain ya, itu ya juga terdorong untuk kita harus lebih berkreatif dan inovatif sih kalau bagi saya. Ini pengusaha sukses seorang Dani Chandra pun ya masih belajar ya Pak? Ya, harus. Luar biasa. Artinya contoh untuk para pengusaha muda yang baru muncul juga pemula untuk tidak berhenti untuk belajar. Tidak berhenti belajar dari, terus ya. Pak Adam yang luar biasa Pak Adam. Waduh, inovasi, kreativitas, bahkan menurun pun ekonomi ya, katanya penjualan ataupun penjualan retail 30% turun. Sekarang sudah mampu di-maintain.
pasti dengan inovasi dan juga kreativitas. Seperti apa di HIPMI Sumsel mendukung inovasi dan kreativitas para pengusaha, Pak? Ya, jadi HIPMI Sumsel tuh selalu mengadakan HIPMI Goes to Campus, ya. Berarti kita memberikan motivasi juga beberapa seminar-seminar dan workshop ya untuk para mahasiswa, mahasiswi untuk bagaimana mereka bisa mempunyai keberanian dan juga keyakinan diri untuk menjadi pengusaha. Dan juga di situ juga kita masukkan materi-materi, pernah kita juga bawakan bagaimana bisa menjadi lebih kreatif, ya kan. Dan juga kita sempat adakan beberapa kali juga pameran UKM, karena di situ kan banyak usaha-usaha kreatifnya, industri kreatif ya, seperti kerajinan dan lain-lain. Itulah yang sudah sering dilakukan dari HIPMI melalui seminar dan juga motivasi ya Pak ya? Iya, dan juga pameran-pameran UKM. Pameran UKM. Ya. Tapi target dari HIPMI sendiri Pak Adam untuk menumbuhkan inovasi dan kreatif ini hanya kepada pengusaha pemula atau tampaknya lebih fokus sekarang ke para mahasiswa yang nantinya diinginkan ataupun mungkin saat kelulusan mereka bukan bekerja sebagai pegawai tapi membuka lapangan kerja baru? Betul. Seperti yang ditargetkan ya artinya? Iya. Jadi kita mengencourage ayolah mahasiswa-mahasiswi ya, cita-citanya setelah lulus dari universitas, dari perguruan tinggi, jangan pikir mau bekerja dengan orang, ya kan, tapi memikirkan bagaimana memulai satu usaha. Walaupun itu kecil, simpel, tapi semua kan mulainya dari kecil gitu ya. Kalau kita lihat semua pengusaha-pengusaha besar, ya mulainya dari sederhana, dari kecil gitu. Nah di sana pengusaha itu kan belajar, ya seorang pengusaha dia belajar apa yang bagus, bagaimana itu bisa apa yang perlu ditingkatkan, ya pelan-pelan, step by step lah. Step by step. Artinya harus pelan-pelan, jangan langsung mau untuk banyak gitu ya Pak ya. Nggak usah kecil-kecil dulu ya. Betul. Kalau Pak Indra saya yakin kalau kecil Pak Indra ini pasti ditanya cita-citanya Pak pengusaha ya Pak ya. Nggak kepikir. Kan kalau anak-anak kan Pak bercita-cita yang Pak Adam bilang kan mungkin sekarang ingin jadi pegawai, jadi PNS atau pegawai apa. Tapi mungkin sekarang ingin dibalikan dari bidang pemuda dan olahraga. Seperti apa Pak? Inovasi dan kreativitasnya untuk HIPMI mungkin membalikan kondisi mahasiswa agar keinginannya saat lulus itu membuka lapangan kerja. Betul, kita dari HIPMI ya, HIPMI Sumsel ini juga selain melatih mereka untuk menjadi pengusaha, kita juga memberikan suatu insight ke mereka bahwa kegagalan itu nothing, bahwa dalam memulai suatu usaha itu resiko gagal itu selalu ada. Dan jangan karena sudah gagal sekali udah mundur, akhirnya aku ngelamar aja kerja di sini gitu. Nah, kayak semua pengusaha ya kayak seperti kita ini juga pasti pernah mengalami kegagalan, bukan hanya sekali, mungkin berkali-kali gitu. Cuma ya kita harus mengajarkan terutama ke mahasiswa itu untuk kita berusaha terus gitu. Memang tujuan dari salah satu visi dari HIPMI itu adalah mencetak pengusaha-pengusaha baru, otomatis menciptakan lapangan pekerjaan baru gitu. Itu sih, jadi kita mengajarkan ke mereka juga jangan takut untuk gagal, jangan karena gagal akhirnya mundur, nyerah gitu. Artinya saya tangkap juga HIPMI ini artinya juga sebenarnya sangat membantu untuk perekonomian masyarakat ya Pak ya, karena mendorong terus untuk membuka lapangan kerja baru yang sangat dibutuhkan, terutama para orang yang baru wisuda ya Pak, seperti saya. Curhat sendiri ya Pak ya. Oke, nanti kita akan kembali lanjut ya Pak, berbincang mengenai bagaimana dunia usaha dari pandangan HIPMI di Provinsi Sumatera Selatan. Terutama saya penasaran nih kira-kira Pak Dani, Pak Adam, dan juga Pak Indra pernah gagal di mana sih? Gimana cerita gagalnya ya? Tentunya akan memotivasi masyarakat juga. Kita akan jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Cerdas bersama HIPMI Sumsel. Cerdas bersama HIPMI Sumsel. Dipersembahkan oleh
dipersembahkan oleh Cerdas bersama HIPMI Sumsel. Cerdas bersama HIPMI Sumsel. Baiklah pemirsa, kembali bersama saya Adi Aranda dan juga bersama narasumber saya yang luar biasa pada malam hari ini, yang tentunya para pengusaha yang sukses dan tentunya sudah kita tahu di Kota Palembang. Yang pastinya malam hari ini dengan tema kita yaitu membahas mengenai kreativitas dan inovasi dalam bisnis, kita di dialog cerdas bersama HIPMI Sumsel. Nah, tentunya cerdas dalam maksud kita adalah dalam berusaha menjadi pengusaha seperti apa. Nah, ini mengawali segmen 2 ini saya tadi akan menepati janji, saya mau tagih dulu ini cerita kegagalannya dari para pengusaha sukses kita. Dari Pak Dhani terlebih dahulu, Pak. Cerita gagalnya seperti apa, Pak? Dulu. Oh, oke. Ini kayaknya berat nih. Nah, kalau cerita gagal memang mungkin banyak orang juga pernah gagal ya. Iya. Bahkan juga sering. Saya juga gagal sekali bekerja sama dengan internasional. Saya gagal, tapi dalam satu sisi saya tidak menyerah. Justru dari sana saya belajar apa yang harus kita lakukan. Tapi juga ada saya research di buku dan saya juga banyak ngobrol lah dengan ayah saya. Dia kan role saya lah, model saya. Saya tanya kenapa gini gagal segala macam gini. Juga ada tips. Jadi ada orang tuh bilang jangan takut gagal, jangan takut gagal boleh gini. Tapi juga lebih bagus misalnya kalau kita bilang kita minimkan gagal. Seperti gimana tuh Pak meminimkan gagal ini? Minimkan gagal tuh jadi gini, kita mau melakukan sesuatu, kita harus survei produk yang akan kita launch. Seperti kalau saya di properti, saya harus survei lahan yang saya mau buka, target market yang mau saya mau jual, segmen pasar yang mau saya tembus, harga yang mau saya, itu harus saya survei. Tidak bisa saya cuman, sekarang lagi bagus ini, saya tembak ini. Tapi logik kita juga harus pakai dengan kita survei. Kita harus minimkan. Tapi memang intinya kalau gagal tuh ya kita jangan nyerah. Kita harus terus tembak. Tapi kalau bisa kita minimkan itu lebih bagus. Kalau itu menurut saya. Jadi, tapi itu. Ya kalau menurut saya sih itu. Artinya meminimkan kegagalan tadi ya Pak, artinya juga dalam membuat ataupun memulai usaha ini jangan langsung tembak ya, kita harus survei pelajari terlebih dahulu secara detail dan memahami. Menguasai masalah, menanyakan, mungkin kalau bisa join ke HIPMI dan kita bisa kan sini banyak senior-senior yang bisa kita ambil wadah. Apa sih kalau saya mau ini bisa nggak? Apa? Mungkin ada yang mungkin sudah pernah gagal, dia bisa jadi masukan untuk dia melakukan sesuatu itu. Oke, nah ini bersama HIPMI memang kita akan cerdas menjadi pengusaha ya Pak ya? Siapkan seniornya bagi sharing ilmunya nih? Siap ya. Pak, kita ada telepon dulu ya Pak ya? Ada Pak Anto di Pelaju. Halo, selamat malam Pak Anto. Halo, selamat malam. Malam, apa kabarnya Pak Anto? Baik. Baik, silakan Pak Anto. Ada yang ditanyakan Pak bersama HIPMI malam hari ini? Ya, nih saya mau menanyakan nih, kira-kira kontribusi konkret dari HIPMI ini apa ya untuk wirausaha ini? Kontribusi Selain HIPMI dalam dunia usaha ya Pak ya? Seminar dan juga pelatihan-pelatihan, apalagi kira-kira? Oke. Baiklah, ada lagi Pak Anto? Udah itu aja Mas. Itu saja ya, baiklah. Terima kasih Pak Anto, selamat malam. Baiklah, Pak Adam yang akan menjawab, silakan Pak. Ya, jadi kontribusi konkret dari HIPMI ya, kita memberikan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, memberikan motivasi kita go to campus, ya kan, dengan kita bergabung di dalam HIPMI ini, kita banyak kawan-kawan yang kita bukan yang terhebat ya, bukan, tapi kita ada background yang masing-masing dengan usaha berbagai macam, ya kan, dan kita ada di bidang itu. Waktu kita bicara dengan mahasiswa-mahasiswi dan juga kita memberikan seminar atau workshop, ya kan, dan kita juga bersama dengan mereka menjawab juga pertanyaan-pertanyaan mereka, kesulitan itu adalah real. Kita tidak bicara soal teori, ya kan, tapi itu apa yang pernah kita hadapi dan apa yang bisa kita sarankan kepada mereka. Dan di sana juga bukan hanya mengajarkan apa yang kami tahu ya, tapi juga menularkan semangat kami, ya kan, karena dalam berusaha itu yang paling penting bagi saya cuma pertama itu satu adalah semangat dulu. Kalau kita tidak ada semangat, tidak usahlah kita kerjakan yang lain, ya kan, karena dengan semangat itu kan kita baru bisa berinovasi, kita mikir, ya kan, kita belajar lebih banyak, itu satu. Kedua, selain HIPMI Goes to Campus,
kita juga di HIPMI ini kan ada juga mahasiswa HIPMI ini yang kumulan PT perguruan tinggi. Oh, perguruan tinggi. Ya kan? Jadi itu ada kumpulan mahasiswa-mahasiswi ya kan dalam satu pengurusan yang mau jadi pengusaha gitu. Oh, ya, jadi kalau langsung bergabung dengan kami ada rasa gimana kan? Iya. Jadi itu ada satu wadahnya dan di situ sering ada kita juga berinteraksi kan ya dengan berbagai acara, kadang ke pusat atau gimana untuk ya sebenarnya motivasi. Dan kemudian juga seperti UKM ya, kita mengadakan pameran-pameran ya kan, dan itu kan juga memberikan kesempatan, memberikan wadah kepada para UKM untuk mengekspos mereka punya produk, ya kan. Nah itu kan sudah diekspos produk itu kan tergantung market itu sendiri dan tergantung lagi bagaimana mereka menghadapi, merespon konsumen, ya kan. Dan selain itu kami juga mengadakan seminar yang dan juga pelatihan ya di dalam perpajakan ya, terutama kami ada HIPMI Tech Center. Nah ini Pak Indra ini ketuanya dari HIPMI Tech Center. Waduh, jadi ini ketua. ini sangat aktif, Mas. Ya. Nanti Kak bocoran sedikit mengenai Tech Center ya Pak ya. Nah saya masih tertarik dengan Pak Adam tadi bilang yang salah satu yang sangat penting dalam HIPMI adalah mengenai berbagi pengalaman dari orang-orang yang sudah merasakan pengalaman tersebut. Ini yang sangat mahal ya Pak ya. Artinya bergabung dengan HIPMI, para pengusaha muda dan juga pemula ini melalui sharing Goes to Campus, mungkin saya kasih tambahan untuk Pak Anto ya Pak ya, mengenai pengalaman ini sangat penting ya Pak, karena pengalaman ini nggak ada nilainya ya, tak terhingga seperti itu yang sulit didapatkan oleh orang lain. Jadi pengalaman yang kami berikan, yang kami sharing, bukan hanya pengalaman kami, tapi pengalaman senior-senior orang tua kami, ya kan? Jadi di situ terangkum lah, ya kan? Kalau pengalaman seperti ini kan kita mau mau undang pembicara yang ini dengan fee belum tentu bisa. Betul. Ya kan, tapi kita kan tidak ambil ini. Itu gratis sebagai ya, satu dedikasi kami, ya kan, tanggung jawab responsibility kami sebagai pengusaha untuk mendidik dan juga mengajak saling sharing. Kontribusi adalah efek ke depan, jadi semakin menumbuhkan pengusaha yang banyak, akhirnya lapangan kerja makin besar. Iya, itu yang kita harapkan. Iya, silakan Pak Indra. Ini mengenai HIPMI ya. Iya. Kan tadi ada pertanyaan dari Pak Anto tadi menanyakan kontribusi HIPMI itu apa sih? Gitu. Nah, ini kan setelah dijelaskan sama Pak Adam itu ada namanya seperti fasilitas bagi pengalaman, koneksi, network gitu ya. Nah, cuma masih ada banyak anggapan bahwa HIPMI itu suatu organisasi yang eksklusif. Itu salah. Lalu HIPMI ini terbuka, Pak. Terbuka, Mas. Ya, apalagi kalau kita ini di HIPMI kan di Kota Palembang, jadi ada BPC Palembang ya. Jadi itu bisa setiap yang mau mulai usaha atau pengusaha yang sudah eksis itu bisa saja bergabung dengan HIPMI gitu. Jadi tidak tertutup, organisasinya terbuka untuk sharing. Untuk siapapun ya Pak ya? Siapapun. Jadi untuk sharing, bagi pengalaman, bagi koneksi, bagi jaringan, itulah fungsi dari HIPMI itu sendiri gitu. Jadi bukan suatu organisasi yang seklusif, yang tertutup gitu. Jadi mungkin itu selama ini mungkin persepsi orang tuh begitu. Itu yang harus kita rubah saat ini ya Pak ya, mindset dari masyarakat seperti itu ya. Iya, Pak Dani? Sedikit juga tambah, HIPMI kontribusinya itu kita juga ada, kita launching namanya KTA. KTA itu kartu tanda anggota. Kartu tanda anggota sekarang kita sudah ada kerjasama berapa ya retail ya, banyak sekali di Palembang ini dengan merchant-merchant diskon seluruh Palembang. Jadi secara tidak langsung kita sangat menunjang dengan usaha kita masing-masing dengan kawan-kawan yang di HIPMI. Itu salah satu. Kedua juga kemarin kita baru kerjasama dengan 50 sekolah anak-anak dan nanti akan kita kerjasama dengan SMA, SMP. Yang kita kerjasamakan memang kemarin memang ada outbound anak-anak sekolah main ke Amanzi Waterpark tempat kita. Tapi yang kita impactnya untuk anak-anak ini adalah kita membuat mereka itu ada jiwa entrepreneur. Jadi mereka bonding, kita buat mereka gimana menjadi leadership. Betul. Gimana mereka ada teamwork, gimana mereka menyelesaikan masalah. Jadi dari sejak dini pun kita sudah buat mereka entrepreneur gitu loh. Nah itu yang kita kontribusi dari HIPMI. Dan sangat penting sekali ya Pak ya, sangat berguna. Ini kedepannya itu yang sangat penting karena dari bibitnya sudah dibina ya Pak ya. Oke. Ada penelpon kembali, ada Bapak Iqmal di Kalidoni. Halo, selamat malam Pak Iqmal. Halo, selamat malam. Baiklah Pak Iqmal, apa kabarnya Pak Iqmal? Baik Mas Ade. Iya silakan Pak, ada yang ditanyakan bersama HIPMI Sumsel. Silakan Pak. Iya, ini ingin
sedikit ada yang tanyakan. Jadi gini Pak, kalau seandainya kita sudah punya ide yang matang ini Pak untuk memulai usaha, nah tapi kita lagi-lagi terkendala untuk memulainya itu di modal gitu Pak. Oh, kendala di Nah modal. jadi kira-kira untuk yang kita yang belum punya modal itu, apakah dengan melakukan peminjaman sana sini itu udah jadi solusi yang tepat itu Pak? Atau mungkin nanti kalau saya bisa sharing dengan HIPMI, apakah nanti HIPMI ada tips atau gimana untuk kendala yang saya alami ini? Karena rasanya ide ini udah mateng kayak gitu Pak, tapi kalau itu kan lagi-lagi kita masih butuh modal gitu Pak. Terima kasih Pak, itu aja. Oke, baiklah. Terima kasih. Selamat malam Pak Iqmal ya. Nah, ini merupakan pertanyaan yang sudah sering di masyarakat untuk memulai sebuah usaha, modal, Pak. Nah, siapa dulu yang mau mulai? Mungkin dari Pak Adam terlebih dahulu. Perlu saya ya jelaskan juga. Tadi selain namanya KTA, apa namanya? KTA. Kartu tanda anggota. Ini ada satu KTA lagi. Apa? KTA kredit tanpa anggunan. Ya kan, dan jadi HIPMI ini juga kan bekerja sama dengan dengan institusi-institusi bank, ya yang mereka ini juga bank-bank ini ada dana untuk meluncurkan KTA, tapi dengan mitra. Nah, HIPMI menjadi mitra institusi-institusi ini untuk menyalurkan KTA. Dan di sini mungkin pertanyaan dari Bapak Iqmal tadi terjawab ya, ya kan untuk proses KTA ini tentunya lebih lanjut, ya kan bisa hubungin HIPMI, ketentuannya bagaimana, ya kan, dan cara-caranya bagaimana, dan itu kan terus kita follow up untuk seperti itunya. Oh, artinya sudah bisa dibantu langsung dari HIPMI ya Pak untuk kredit tanpa anggunan ini ya? Iya. Sebagai mitra itu dari dijembatani oleh HIPMI. Oke, wah. Jadi Pak Iqmal nggak ada kendala lagi untuk masalah modal ya. Tapi tambahan dari Pak Iqmal tadi mengenai tipsnya nih Pak. Nah ya, tapi kita tahan dulu ya Pak. Akan saya tagih nanti. Ingat tipsnya. Kegagalan ingat Pak Adam dan Pak Indra belum menceritakan kegagalan ya. Pak Dhani udah ya. Ini sudah dapat telepon kembali ya. Baiklah. Halo, selamat malam. Oh belum. Baiklah, terputus ya. Nah, kita menagih kembali ke Pak Adam. Pak Adam, kegagalan dalam Pak Adam sendiri, dunia usaha yang pernah dirasakan seperti apa? Ya. Kegagalan dalam dunia usaha bukan cuma sekali, banyak kali. Sama seperti ibaratnya bayi itu belajar jalan ya. Pasti dia jatuhnya berapa kali. Betul. Tidak mungkin hanya sekali. Dan sudah jatuh itu baru bisa jalan kan? Iya, betul. Dan lancar kan? Baru bisa lari kan? Seperti itu. Jadi ya salah satunya karena kami di bidang retail, saya pernah juga kasih kepercayaan untuk buka satu toko lah gitu ya. Ya kan? Intinya dalam buka toko itu saya berhasil lah untuk kita set up semua ya, mengenai barang, karyawan, sama infrastruktur dari toko tersebut ya. Ya cuman memang karena satu hal dan yang lain kan akhirnya itu juga tidak terlalu bagus progres dari segi bisnisnya, ya kan. Nah kemudian ya karena ada alternatif lain, jadi akhirnya itu tidak dilanjutkan. Tetapi dari sini saya belajar banyak gitu, bagaimana memanage satu usaha, dan itu diterapkan ke yang sekarang lebih banyak saya gelutin di dalam departemen store-nya dan supermarket, ya kan. Bagaimana kita menyikapi menghadapi karyawan, karyawan tuh maunya apa, Nah, ya kita kan? tahan dulu nih Kita Pak Adam ya, nanti kita lanjutkan kembali. Semakin menarik ya. Oke, baiklah, ada Ibu Yeni di Kaledonia. Halo, selamat malam Ibu Yeni. Kebetulan. Iya, silakan Bu Yeni. Sekali HIPMI Sumsel. Sekarang saya lihat yang HIPMI Sumsel di Polresden sekarang saat update sekali, yang karena kemarin saya baca di koran ada juga namanya HIPMI Dokter Cuple. Artinya bukan hanya dunia usaha saja. Ya, yang diperhatikan HIPMI Sumsel, saya sangat tertarik untuk bergabung HIPMI Sumsel. Oke. Bagaimana caranya, Pak? Halo Ibu Yeni. Oke, baiklah, terputus ya Bu Yeni ya. Baiklah, terima kasih Bu Yeni yang ada di Kaledonia ya. Baiklah, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama yang akan menjawab mungkin dari Pak Adam, Pak Indra, atau Pak Dhani? Pak Adam mengenai yang ada di Nah, silakan Pak Indra. Begini ya. Di kepengurusan HIPMI itu ada 10 bidang sekarang.
berbagai macam bidang ya. Nah, selain itu juga di HIPMI ada namanya badan otonomi. Badan otonomi ini itu seperti tadi yang Ibu Yani bilang tadi itu ada kita bulan April atau Mei kemarin itu baru membentuk HIPMI Doctors Club. Sebab anggota HIPMI itu juga banyak dokter-dokter juga gitu. Jadi kita mewadahin mereka dalam suatu badan otonomi. Nah, dalam HIPMI Sumsel ini saja badan otonomi sudah banyak. Seperti HIPMI Tech Center ya, terus ada HIPMI Doctors Club, terus HIPMI Peduli ya, gitu. HIPMI Peduli itu yang untuk kegiatan sosial. Dan selain yang serius-serius juga yang fun juga ada. Kita juga ada HIPMI Golf Club, ada HIPMI Basketball Club gitu kan. Jadi ya harus balance ya kita semua gitu. Oh, HIPMI Shooting. Oh, HIPMI Shooting? Ya, shooting, tembak reaksi gitu. Ya, ini Pak Adam nih ketuanya. Jadi kita juga banyak badan-badan otonomi gitu kan. Jadi memang target kita juga membentuk beberapa lagi gitu. Jadi kalau misalnya dari Ibu Yeni mau bergabung dengan HIPMI Doctors Club itu bisa kita fasilitasin gitu. Tidak harus menjadi anggota HIPMI dulu untuk bisa jadi anggota Banom gitu. Itu terbuka gitu. Terbuka yang untuk yang otonominya tadi ya Pak ya? Betul, betul. Namanya Banom. Kalau mau syuting ya, mau nembak-nembak sama Pak Adam ya Pak ya? Betul, iya. Nah kalau soal pajak sama Pak Indra, Pak Dani apa Pak Dani? Saya memang beberapa saya ada di ketua infrastruktur dan properti dan saya juga di ketua HIPMI Golf. Jadi kalau yang suka olahraga boleh juga. Golf ya, golf nih. Jadi yang kalau suka olahraga kita ngumpul, kita sambil ngobrol. Sebenarnya di situ asik sih. Teman-teman kita banyak. Karena di situ kita bisa share ya. Sebenarnya kita driving itu mukul cuma 10 bola, tapi ngobrolnya panjang. Dari usaha, bisnis, masalah dan itu saya lihat malahan kok nggak main golf gitu loh. Mereka malahan menciptakan bisnis yang saya ada ini nih, ada ini. Jadi asik aja gitu. Justru lebih banyak sharingnya ya Pak ya? Sharing ya. Oke, bila kita jeda sejenak ya Pak ya. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami, Cerdas Bersama HIPMI Sumsel. Cerdas Bersama HIPMI Sumsel. Cerdas Bersama HIPMI Sumsel. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Cerdas Bersama HIPMI Sumsel. Cerdas Bersama HIPMI Sumsel. Baiklah pemirsa, masih di Cerdas Bersama HIPMI Sumsel. Terima kasih teman-teman Dawai Senja ya. Bagus ya. Akan siap kita launching dari HIPMI nanti. HIPMI Band. Boleh. Suka ya kalian semua ya. Jangan lupakan saya ya. Oke, kembali lagi ya. Kita akan undang telepon dulu. Untuk pemirsa bisa telepon di 0711 364 666 atau di 0711 364 111. Dan terpotong tadi mengenai kegagalan Pak Adam. Mengenai tadi permasalahannya ada satu bisnis yang nggak jalan ya Pak ternyata ya. Dan akhirnya dilimpahkan ke yang lain. Lanjutannya seperti apa Pak ceritanya Pak? Ya, jadi disitulah kita juga dapat bimbingan dan juga pengarahan dari orang tua ya. Ya kan,
tipsnya bagaimana attitude kita seharusnya dalam berusaha, dalam bekerja. Jadi kita jangan takut gagal, jangan putus asa. Yang penting tuh selalu saya diingatkan jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh, ya kan? Karena apa? Saya dipesan. Jadi kalau ada problem, ya kan? Jangan tanya karyawan keluhan kamu apa. Orang tua saya ajar. Lalu? Tanya dia apa masukan kamu, usul dan gagasan. Jadi kita tidak bicara mengenai keluhan, tapi kita bicara mengenai solusi. Artinya karyawan pun diajak berbicara mengenai solusi ya Pak? Iya. Bukan serta-merta hanya owner ataupun pemilik yang selalu mengatasi semua permasalahan. Bersama karyawan artinya? Iya betul. Jadi untuk menjalankan satu usaha tentunya bukan mengandalkan hanya satu orang kan. Apalagi mungkin pemilik atau kami direktur. Ya kan, kami bukan yang paling pintar. Setiap bidang tuh ada yang ahlinya. Ya kan. Nah, di sanalah masing-masing ahlinya ya mereka mempunyai pendapat atau solusi di mana itu sering kita kumpul ya kan, kita diskusikan, kita rapatkan, kita godok sama-sama. Jadi ide dari seorang itu bisa dibicarakan berkembang dari ide-ide yang lain kan, ditambahkan lagi kalau begini kalau begini bagaimana, akhirnya jadilah satu ide gitu yang kita mau jalankan. Ini bisa dibilang salah satu cara mencari inovasi dan kreativitas yang baru ya Pak ya artinya ya? Ya betul itu. Jadi kita duduk sama-sama, kita rapat, kita brainstorming ya. Apa ide kamu ini? Ya apa aja yang bagus nggak bagus ngomong aja, kita nggak usah ngomong ide kamu jelek nggak. Jadi apa kan? Kalau gitu kadang kita sendiri kepikir, oh ya benar juga ya. Dia cuma ngomong 10%-nya kita kepikir yang lain. Kita nangkep yang lain nambah lagi. Jadi itu bisa jadi ide. Menarik ya, menarik sekali artinya. Sudah dapat contekan nih, salah satu kunci jadi pengusaha sukses ya. Jangan ngeluh ya artinya ya. Oke Pak Indra. Nah ini saya tagih nih kegagalannya seperti apa. Ya kan kalau Pak Dani sama Pak Adam kan sudah bicara mengenai kegagalan dalam memulai suatu usaha nih. Saya agak lain sedikit lah. Kegagalan waktu menjalankan usaha. Seperti apa Pak? Gagal SDM Mas. Gagal SDM ini maksudnya seperti apa? Gagal SDM itu gini ya, kayak Pak Adam bilang tadi kan suatu perusahaan itu bukan hanya kita saja. Semua karyawan, staff dan semuanya itu semua turut berperan serta lah untuk kesuksesan suatu perusahaan itu. Nah, saya bilang gagal SDM ini adalah begini nih. Kita mungkin mencari seorang ahli nih ya. Iya. Mereka ada resumenya bagus semua segala macam. Kita melihat, wah ini orang ini bagus ini. Kita hire. Ternyata tidak sebagus yang di kertas gitu. Nah, itu resiko kita juga kan. Jadi mungkin kebijakan-kebijakan yang diambil oleh ahli itu malah menurunkan kinerja perusahaan. Nah, itu juga salah satu resiko dalam menjalankan usaha gitu. Saya sendiri itu jujur ya banyak juga gagal SDM gitu. Mungkin lihat dari resume sangat bagus ya. Pengalaman di sana, di mana-mana, di kemana macam-macam gitu pengalamannya. Tapi tidak semua itu bisa diaplikasikan di tempat kita gitu. Akhirnya dengan berat hati harus berpisah. Gitu. Say goodbye. Ya. Tapi nggak dalam mencari SDM Pak di dunia usaha, ini apa yang paling penting? Kemauan untuk kerja sih sebenarnya. Kemauan untuk kerja. Skill bagaimana? Di nomor skill juga penting juga skill. Yang penting itu kadang saya begini ya, kalau dalam mencari suatu saya bilang karyawan itu suatu mitra ya untuk berusaha. Kadang kita melihat yang penting orang ini mau kerja dulu pertama gitu. Kemudian skill ya, dan juga otomatis juga kreativitas, inovasi juga penting gitu ya. Tapi menurut saya yang penting mau kerja dulu gitu. Mau kerja dulu itu yang sangat penting ya Pak ya. Utama itu mau kerja. Kan ada mungkin yang resume sudah sangat bagus sekali, mereka merasa hebat gitu ya. Itu agak kurang begitu kadang-kadang gitu. Tapi menurut saya yang paling penting itu mau kerja dulu. Mau kerja dulu ya. Artinya semangat untuk kerja. Semangat untuk kerja ya. Ayo kerja. Ayo kerja. Kayak tagline presiden ya, ayo kerja ya. Ayo kerja. Oke. Nah, ke Pak Dani, dunia properti dalam bisnis properti ini juga merupakan salah satu yang sangat penting ya properti ini ya Pak ya. Terus berkelanjutan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Apakah bisa terjadi stagnan bagi seorang pengusaha di bidang properti? Saya rasa bisa ya. Kalau stagnan itu mau di bidang apapun bisa, apalagi di properti ya. Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk menjalankannya, itu pasti kita ya bakal
gagal juga ya. Artinya keseriusan dari seorang pengusaha itu juga perlu ya? Perlu sekali. Untuk itu mungkin kita harus lebih survei lah. Kalau bagi saya sih kita harus mendalamin ya, dalam kata ya kita benar-benar properti itu kan luas. Seperti banyak orang itu tidak mau menjalankan sesuatu, misal tidak menguasai masalah. Kita ngomong salah satu aja lah, misalnya seperti peraturan. Peraturan itu yang harus salah satu kita jalankan. Kita harus tahu dulu karena izin, surat. Banyak orang sudah masuk, dia tidak benar-benar menguasai masalah. Ya dalam satu sisi nanti misalnya di BPN ada double sertifikat atau izinnya jangan salah. Dengan dia sudah bangun atau izin nggak keluar. Nah itu jadi problematis pastinya. Wah, ini artinya juga menjadi pengusaha juga memang perlu keseriusan ya Pak ya, dan juga mendetail artinya mengenai hal perizinan ya. Pak Adam, memandang bisnis retail, ini bisnis retail tentunya bisnis dari Pak Adam sendiri di bidang retail di Palembang kita sudah pada tahu, Sumatera Selatan. Persaingannya ini bukan lagi soal lokal bersama sesama retail lokal, tetapi sudah retail nasional, bahkan pun internasional. Bagaimana Pak pengusaha lokal kita ini mampu untuk menyaingi para level-level pengusaha yang sudah nasional maupun internasional tersebut? Sebenarnya kalau kita bicara mengenai retail ya, pengusaha lokal itu kan lebih ngerti mengenai ya kita sendiri lokal kan, ya kan. Nah tentunya itu kalau dibandingin dari luar daerah atau luar negeri malahan internasional kan, sebenarnya kita lebih ngerti. Tinggal sekarang kita mau belajar meningkatkan nggak cara kita berusaha, ya kan. Dengan adanya persaingan itu juga kita bukan bersaing hanya dengan nasional, internasional, lokal. Kita bersaing dengan toko yang tidak berbentuk fisik sekarang. Online. Ya kan sama itu semua kan. Tapi di situ apapun itu bentuknya ya kita mau belajar, kita mau lihat apa yang bisa kita tingkatkan dalam usaha kita. Karena dalam namanya usaha ini kan tidak kaku, tidak fix ya. Kondisi berubah. Nah, ini kita harus bisa berubah seiring dengan perubahan-perubahan zaman. Seperti itu. Apakah kita seorang pengusaha ini harus takut ini dengan bisnis online base ini Pak? Karena kan saat ini orang semua online, semuanya serba dari gadget. Saya rasa nggak perlu takut ya. Ya kan, kalau online memang bagus, ya kita kembangkan online juga kan. Iya kan? Harus kita gabungkan. Kombinasikan. Dan bagi saya toko fisik itu tidak akan mati. Karena orang tetap harus keluar. Betul. Dia tidak harus di rumah saja ketik-ketik beli online, tidak kan? Dia tetap harus bawaan keluarganya jalan-jalan, refreshing. Betul sekali Pak. Ya kan, nikmati pemandangan di luar, di tempat-tempat di luar gitu. Ya masih perlulah itu. Karena kalau cuma online cuma bisa dipandang ya Pak ya. Kalau kita jalan langsung bisa disentuh, dirasakan langsung. Seperti itu. Dan itu juga langsung bisa kelihatan dalam waktu, misalnya kita ngomong dalam waktu 5 menit. Banyak yang bisa langsung lihat. Kalau 5 menit dalam komputer kan terbatas lihatnya. Jadi minimal orang akan tetap perlu jalan, tetap lihat apa sih sekarang di dalam di market. Betul sekali. Yang saya tangkap juga tadi dari Pak Adam adalah pemirsa mengenai betapa sebenarnya pengusaha lokal ini diuntungkan ya Pak ya. Karena kita sudah lebih memahami bagaimana kondisi yang ada di daerah itu sendiri ya. Nah Pak Indra, mengenai perhotelan Pak Indra. 2017-2018 akan ada Asian Games. Seperti apa? Tapi tahan dulu Pak Indra. Ini udah kayaknya siap banget jawab langsung ya. Banyak nih kayak dari Pak Indra ya. Kita akan jeda sejenak pemirsa. Tetaplah di Cerdas bersama Hipmi Sumsel. Cerdas bersama Hipmi Sumsel. Cerdas bersama Hipmi Sumsel. Dipersembahkan oleh
dipersembahkan oleh Cerdas bersama HIPMI Sumsel. Cerdas bersama HIPMI Sumsel. Baiklah pemirsa, masih bersama saya Ade Randa Tanzil Ibrahim dan juga tadi masih bersama Dawai Senja Band ya. Dan juga malam hari ini sudah di segmen terakhir, tapi saya juga masih bersama dengan narasumber saya, ada Bapak Adam Sautin selaku Wakil Ketua Umum HIPMI Sumatera Selatan. Kemudian juga ada Bapak Dani Chandra selaku Ketua Bidang Infrastruktur dan Properti HIPMI Sumatera Selatan. Dan juga ada Bapak Indra Nur Sewan, Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga HIPMI Sumatera Selatan. Saya saja Bapak ya yang ada di sini, banyak sekali ilmu yang bisa saya resap ini dari bertiga para pengusaha sukses yang bisa saya contoh. Kayak kepikiran mau jadi pengusaha juga nih. Ayo. Semangat ayo. Tapi bingung nanti mau ikut apa ya, shooting club, golf club atau basketball club ya nanti. Oke, Pak Indra. Seperti apa perhotelan Pak? 2018 lu bentar lagi Asian Games nih. Betul. Hotel ini ya saya bicarakan tadi kan tergantung dengan ekonomi. Yeah. Ekonomi kita lagi down, tapi perkembangan pembangunan hotel di Palembang ini sangat luar biasa. Perkembangannya Pak? Iya, pembangunan hotel-hotel baru ini sangat-sangat luar biasa gitu. Memang untuk menyambut Asian Games ya, tahun 2018 sudah dekat. Untuk dalam 2 tahun terakhir ini saja sudah ada, saya rasa 4 hotel baru. 4 hotel baru? Ya, dan kemudian nanti dalam 1 tahun ke depan tuh mungkin ada 2 lagi yang berdiri ya gitu. Memang sangat luar biasa. Tapi kalau saya selaku pelaku usaha hotel, kita juga harus berpikir ini nih, memang semua untuk Asian Games. Iya. Tapi setelah itu apa? Siapa yang mau ngisi kamar-kamar itu? Gitu. Kita juga tetap harus namanya kerjasama dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kota gitu ya, mendatangkan event-event kelas nasional untuk mengundang orang datang ke Palembang. Artinya dibutuhkan dari bidang perhotelan ini adalah kontinuitas setelah event besar tersebut ya Pak ya? Tidak hanya sekedar event itu selesai semuanya. Betul, ini kita sudah, pengalaman kita ini sudah 2 kali nih, 2004 di PON ya, dan 2011 di SEA Games. Tahun 2004 itu memang sangat kurang untuk kamar-kamar hotel ya, makanya itu banyak rumah-rumah warga itu dipakai. Pada saat SEA Games itu cukup kamar, nah, tapi tidak seramai PON ternyata. Nah untuk Asian Games ini ya kita belum tahu. Kita belum tahu gitu ya, kita hanya berharap yang terbaik lah. Demi nama Sumatera Selatan Indonesia ya Pak ya. HIPMI siap support ya pastinya Pak ya. Siap. Baiklah, kita terima kembali penelpon, ada Ibu Lola di Bukit. Halo, selamat malam. Halo. Malam Bu Lola, baiklah silakan Bu, ada yang ditanyakan dengan HIPMI Sumsel Bu. Halo. Iya halo, silakan Bu, pertanyaannya Bu. Iya, saya ini pedagang kecil. Tadi kan saya dengar banyak sekali kegiatan HIPMI Sumsel yang bermanfaat seperti pinjaman tanpa agunan. Nah, HIPMI Sumsel sekarang kan banyak banget ya kegiatan yang memberikan manfaat. Pertanyaannya tuh, bisa nggak pedagang seperti saya bisa dapat pinjaman tanpa agunan tadi? Oke. Baiklah, itu saja Ibu Lola. Iya. Baiklah, terima kasih Ibu, selamat malam. Baiklah Pak Adam atau Pak Indra, Pak Dani, mengenai kredit tanpa agunan. Ya, kredit tanpa agunan ini tentunya itu kan ada syarat, ada kriterianya yang harus, karena kita bertanggung jawab dengan mitra kami kan. Jadi apapun itu kondisinya, ya memungkinkan, ya kan. Tinggal bisa menghubungi nanti. Ini masih dalam proses ya. Kita MOU dengan HIPMI pusat yang dengan bank beberapa institusi. Nanti tentunya waktu kita launching, ya kan, dengan ini ya pasti masyarakat akan tahu kan. Betul. Dan itu ya coba dicoba aja kan, diprospekkan gimana supaya fasilitas KTA ini bisa dimaksimalkan. Dan nanti tekanan juga untuk Ibu Lola, HIPMI adalah jembatannya ya Pak ya kepada bank tersebut ya. Baiklah, selanjutnya Pak, saya ingin bertanya mengenai bagaimana nih menumbuhkan daya inovasi dan kreativitas kita dalam dunia usaha. Dari Pak Dani terlebih dahulu, silakan Pak Dani. Oke, untuk inovasi ya, mungkin, dan yang faktor-faktor untuk di properti, saya bisa kasih tips sedikit untuk kawan-kawan yang mau memulai ya di properti. Butuh pena sama kertas dulu nih Pak, saya catat ya. Jangan takut, maksudnya, ayo sama-sama kita, karena properti ini
sangat bagus. Jangan takut, wah kalau saya buka, wah habis deh di sama ini. Jangan takut, justru di sebelah ada yang besar punya properti, kita naik. Dimanapun bangun, dia makin naik. Ini ya properti, kita nggak usah takut, wah dia lebih besar. Kita bakal injak nih atau enggak. Kita sama-sama naik. Tetapi di situ ya kita harus ada inovasinya apa? Inovasi itu kita harus bangun struktur jalan kita bangun. Infrastrukturnya kita harus bangun. Infrastruktur kita juga bangun lingkungan yang hijau. Karena kan sekarang kan polusi sangat, udah ini sekali lah ya. Kita tanamkan hijau. Jadi tanamkan hijau. Kita juga ngecek segmen market mungkin yang di sini harganya mahal, kita bisa agak murah sedikit. Jadi ayo teman-teman nggak usah takut yang mau memulai menjadi developer atau kontraktor. Kita di HIPMI ini ada banyak kontraktor, ada banyak developer. Kita bisa saling share. Mungkin di situ kita bisa sama-sama saling kasih masukan lah. Jadi kita juga nanti saya mungkin pesan-pesan untuk HIPMI nanti saya akan tinggalkan mungkin Ida ya, sekretaris HIPMI, nomor teleponnya yang mau masuk ke HIPMI itu ada nomor teleponnya, dia bisa masuk dan mungkin di situ kita bisa share. Oke. Ya. Nah, nanti nomor Ibu Idanya nanti bakal nanti terakhir ya Pak ya? Iya, nanti saya kasih ya. Nah, kalau dari Pak Adam, bagaimana Pak untuk menumbuhkan daya inovasi dan kreativitas ini Pak? Ya, jadi ini memang saya mau share apa yang saya alami nih mengenai how to be more creative and innovative ya. Ya kan, jadi saya mau share satu paradoks namanya, yang mungkin nggak pernah dengar ya, ya kan? Menjadi kreatif dengan cara semua orang bisa, ya, dengan cara paling tidak kreatif. Gimana itu Pak menjadi kreatif dengan cara yang paling tidak kreatif? Itu cara saya bagaimana saya belajar menjadi kreatif. Simple saja caranya. Kita lihat orang lain, kita copy. Ya kan? Karena waktu kita mengcopy, kita mempelajari, berarti kita tahu minimal kita ada selera. Ini kreatif, ini bagus. Berarti kita sudah tahu kan? Ya kan, kita mau copy itu. Satu. Kedua, waktu kita mengcopy sesuatu yang bagus, berarti di sana kan kita melakukan persiapan dan dalam prosesnya itu membuat kita berpikir. Nah, di sana ya bukan hanya selesai di sana kan. Tentunya waktu kita menjalankan itu kita akan berpikir, kita ada muncul ide-ide baru lain. Nah, di sanalah kita muncul yang lebih kreatif, inovatif dari kita sendiri. Jadi untuk jadi kreatif itu jadilah paling tidak kreatif, copy, tiru. Gitu. Tapi menarik juga ya Pak, kalau kita mengcopy itu pasti sense kita mencari yang bagus itu keluar ya Pak. Iya, betul. Di situ kita belajar. Di situ kita lebih mengerti, oh, maunya seperti ini ya. Ya kan? Kreatifnya bisa jadi seperti ini. Jadi terbuka banyak alternatif. Tapi kalau mengcopy Pak, apakah penting harus kita modifikasi juga? Ya tentu, karena kita menjadi kreatif, inovatif itu kan intinya cuma satu, how to be different from your competitor, from other people, ya kan? Jadi ya kita tetap harus ada warnanya kita, ya kan? Kita cari warnanya kita cari sesuatu yang berbeda, yang membuat kita lebih unik gitu. Kenapa orang harus ke kita nggak ke orang lain? Nah, seperti itu. Tapi dari cara menjadi kreatif dengan cara menjadi orang yang paling tidak kreatif. Ya, menarik sekali. Paradoks sih Pak. Paradoks. Oke. Menarik sekali Pak Adam. Pak Indra, bagaimana Pak Indra menumbuhkan inovasi dan kreativitas Pak? Well, kalau di industri perhotelan ya, kita itu pertama harus set mind kita itu kebutuhan dasar orang ke hotel itu apa? Tidurnya enak, ada air panas, airnya bersih gitu kan. Betul. Bersih, kamar tuh bersih gitu. Udah cukup, itu yang pertama yang esensial. Nah, kemudian untuk bagaimana kita harus membuat kita tuh lebih menarik dari yang lain, ya harus berinovasi. Berinovasi tadi ya seperti kata Pak Adam tadi ya, kita ngopi nih, kita banyak lihat, belajar, buka komputer, browsing, kita lihat tempat-tempat yang ya hotel-hotel di luar negeri, di luar Palembang itu bagaimana, ya kita copy, bener kata Pak Adam, kita copy, cuma kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita di sini. Artinya disesuaikan ya Pak ya, di bawah kan disesuaikan. Tidak semuanya bisa kita pakai di sini Iya, gitu. betul. Jadi kita copy, ya inovasi lah. Bahwa misalnya membuat kita tuh lain dari yang lain, ya kan? Dan tanpa harus melupakan esensi dari hotel itu. Tempat tidur yang enak, sama ada air dan bersih kamarnya. Itu aja sih, intinya cuma itu. Nah, dari sana kita tinggal tambah-tambahin pernak-pernik lainnya lagi yang membuat kita lebih menarik dari yang lain gitu. Artinya
Memang kalau orang hotel memang pinternya bikin nyaman ya Pak ya. Tidur enak ya, bersih ya. Oke, baiklah. Pertanyaan terakhir mungkin statement secara singkat harapan dari para pengusaha ini untuk dari HIPMI Sumsel untuk masyarakat. Silakan daripada nih. Harapannya justru saya mengharapkan bisa tumbuhnya entrepreneur di Indonesia ini. Karena satu negara itu dengan kita bisa menciptakan lapangan kerja itu sangat membantu untuk ekonomi kita Indonesia. Ya seperti entrepreneur itu harusnya Indonesia harusnya lebih bagus, kita lahan banyak. Betul. Jangan takut, itu seperti banyak orang bilang, waduh gimana nih Pak, saya nggak ada modal. Sebenarnya kalau kita kreatif, kita bisa bikin, seperti sekarang medsos itu semua orang udah tahu. Mau vlog, blog, mau YouTube, Facebook, Instagram, kita bisa hasilin 5-8 juta cuman jualan pempek, nggak usah buka di toko, cuman jual di Instagram. Bisa kita. Kalau kita kreatif, kita tahu nih kita jago jual, kita pinter masak, buat pempek. Pempek itu kita kan di Sumatera ini kita udah bener-bener Sriwijaya ini terkenal bukan hanya di Jakarta, Bandung, tapi di Singapura di mana kita terkenal loh Sriwijaya. Ya kita harus pakai. Kita di sini banyak kita ada namanya songket. Iya betul. Kita ada namanya jumputan. Jumputan kita tuh sangat terkenal loh. Kenapa orang luar negeri bisa? Seperti kalau kita bilang ya, kalau industri kreatif ya juga ya. Kenapa di Korea, Jepang mereka bisa menciptakan namanya K-pop. Nah betul. K-pop itu semua orang udah tahu kalau K-pop Hyundai itu Korea. Jepang anime. Karena mereka sudah menciptakan secara tidak langsung, wah orang langsung mindsetnya udah tahu. Itu kan industri kreatif, tanpa yang tidak disadarin orang sudah buat. Seperti Amerika, kenapa orang sudah tidak sadar film-film yang kita nonton, wah itu film Amerika segala macam. Jadi kita sadar ini artinya kita tetap menggunakan apa yang ada di kita ya Pak ya, itu yang harus sebenarnya ditonjolkan. Jadi maksud saya kalau misalnya kita ada keahlian, misalnya bisa membuat pempek atau apa, jangan takut, itu nggak perlu modal loh. Kita kreatif nih, kita buat packaging bagus, kita buka di Instagram. Itu kemarin saya ada bicara dengan beberapa orang, dia dapat 5-8 juta luar tanpa biasa, buka toko loh. Tanpa buka toko, tanpa bentuk fisik ya Pak. Banyak yang bisa kita lakuin gitu loh. Oke, dari Pak Adam harapannya Pak. Ya, tentunya kami harapkan apa yang selalu kami lakukan kepada mahasiswa-mahasiswi masyarakat ya untuk mengencourage lebih banyak lagi yang mau menjadi pengusaha. Dan karena topik kita ini mengenai kreatif dan inovatif ya, ya kan, jangan takut berusaha, ya kan. Kalau buntu otak tadi sudah gampang solusinya, just beri inovatif sudah kreatif. Dikasih ya solusi. Bagaimana cari kreatif semua orang bisa, ya kan. Satu aja supaya ingat, ya kan tipsnya. Itu sering orang bilang tuh disingkat ATM. Apa? Amati, tiru dan modifikasi. Oke, ATM ya. Ya jadi itu aja simpel. Seperti itu. Simpel sebenarnya Pak ya. Simpel. Oke. Pak Indra, harapannya Pak? Harapannya ya saya berharap ini terutama di Sumatera Selatan ini ya, itu banyak pengusaha-pengusaha startup yang baru gitu. Betul. Dan juga seperti ayah saya itu pernah bilang begini, peluang itu selalu lewat di depan dirimu. Banyak peluang di dunia, tinggal gimana cara nangkapnya gitu. Gitu ya. Jadi pinter-pinter kita untuk menangkap peluang. Dan juga kita harus mengingatkan juga ke yang pemula-pemula yang mau mulai berusaha bahwa semua itu dimulai dari nol. Seberapa banyak startup bisnis yang mulai dari nol gitu. Nah, kita harus mulai dari kecil dulu, tidak bisa langsung tiba-tiba besar, tidak bisa. Begitu. Artinya butuh kesabarannya Pak ya? Betul. Oke, baiklah, itulah harapan. Satu, nomor handphone Bu Ida Pak. Oh iya. Nah, ini dia, satu ya. Bentar ya, Doi Senja siap-siap loh ya. Kerja ini, kerja udah dibayar loh ya, kerja ya. Oke. Bisa di kontak Ibu Ida, itu sekretaris kita dari HIPMI, 0823 063 75 933. Oke, ini terbuka untuk siapapun ya Pak ya? Terbuka, kalau ada poin ke HIPMI, kalau ada mungkin cuman mau latihan tembak dengan Pak Adam. Kapan lagi kalau mau ketemu Bos Adam kan? Ya kita sekalian latihan. Ternyata Bos Adam ini di balik retail Peter nembak ya. Gitu. Makanya tembak di HIPMI. Oh, di HIPMI juga ya. Makanya jitu dia nembak usaha itu karena dia lari nembak. Terima kasih banyak atas waktunya ya Pak Dani, Pak Adam dan juga Pak Indra ya. Dan semakin sukses bersama HIPMI tentunya Pak ya. Terima kasih banyak pelajaran yang kami dapatkan ya.
Pemirsa, tak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita ya, cerdas bersama HIPMI Sumsel. Tentunya terima kasih banyak untuk HIPMI Provinsi Sumatera Selatan. Dan yang pastinya banyak sekali ilmu untuk memulai usaha yang kita pelajari. Yang paling menarik adalah mengenai bagaimana caranya belajar, tidak menyerah, dan juga jangan pernah untuk putus asa dan terus menggali kreativitas dan memanfaatkan peluang. Satu lagi, menjadi orang kreatif dengan cara yang paling tidak kreatif. Oke, terima kasih dan saya Adira Tazil pamit undur diri. Ini dia Dawai Senja. Bye. Kita berlari dan teruskan bernyanyi. Kita buka lebar pelukan mentari. Bila ku terjatuh nanti, kau siap mengangkat aku lebih tinggi. Seperti kering yang telah kita bagi, layaknya luka yang telah terobati. Bila kita jatuh nanti, kita siap untuk melompat lebih tinggi. Bersama kita bagai hutan dan hujan. Aku ada karena engkau telah tercipta. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban. Dipersembahkan oleh